Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan hajat dan kepentingan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ke materi ya. Kita melanjutkan fikih sekarang bab sholat. Di minggu atau di bulan yang lalu sudah dibahas mengenai definisi dan hukum juga kewajiban sholat ya, syariat sholat. Sekarang masuk kepada syarat sholat ya. Jadi di dalam ibadah ini ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun ya. Syarat itu apa, rukun itu apa? Nanti setelah syarat pembahasan selanjutnya rukun ya. Mungkin ini pembahasan lebih detailnya itu di usul fikih ya. Mudah-mudahan sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Rizky. Kalaupun belum, nanti insya Allah bisa disampaikan atau bisa mungkin nanti ditanya lebih detail tentang apa yang disebut dengan syarat, apa yang disebut dengan rukun ya. Nah, syarat itu ya sudah jadi bahasa kita. Syarat ya. Jadi kalau tidak ada syaratnya, tidak ada yang disyaratkannya ya. Misalkan syarat meneruskan ke SMP itu mempunyai ijazah SD. Kalau tidak punya ijazah SD, tidak bisa tuh dijamin, gitu ya. Nah, kalau ada syaratnya, pasti ada nggak pekerjaannya? Belum tentu. Tapi kalau tidak ada, pasti tidak ada. Kalau ada, belum tentu ada. Punya ijazah SD, tapi tidak daftar ke SMP-nya. Ya, kan tidak ada. Ya, jadi syarat itu sesuatu yang kalau tidak ada, maka akibatnya atau yang disyaratkannya itu tidak ada. Kalau ada, belum tentu ada. Ya, kalau bahasa usul fikihnya, ma yalzamu min adamihi adamus syai'i wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Jadi sesuatu yang kalau tidak ada, maka akibatnya tidak ada. Tapi kalau ada, belum tentu ada. Nah, maka demikian juga syarat dalam ibadah. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka ibadahnya tidak ada. Tapi kalau syaratnya terpenuhi, ibadahnya belum tentu ada. Kalau kita tidak ibadah, syaratnya penuh, tapi kita tidak melaksanakannya, ya tidak ada. Nah, di dalam ibadah, syarat itu secara garis besar ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu adalah kalau tidak ada syarat tersebut, maka jadi tidak wajib. Kalau ada, maka menjadi wajib. Gitu ya. Kalau syarat sah, nih, syarat sah itu kalau ada maka sah. Kalau tidak ada maka tidak sah. Itu syarat sah ya. Nah, karena nanti di dalam ibadah itu ada yang syarat. Kalau rukun apa? Bedanya syarat dengan rukun apa? Kalau syarat itu di luar ibadahnya. Kalau rukun bagian dari ibadahnya. Ya, contoh dalam sholat. Berwudu atau suci itu syarat. Ya. Kalau tidak ada wudu, tidak bersuci, maka sholatnya tidak sah. Tapi bersuci itu bukan bagian dari sholat. Saya ulangi ya. Jadi bersuci itu adalah syarat sholat. Kalau kita suci, kemudian sholat, maka sholatnya sah. Kalau kita sholat, kemudian kita bawa najis atau bawa hadas, maka sholatnya tidak sah. Tapi bersuci itu bukan bagian dari sholat. Itulah yang disebut dengan syarat. Kalau rukun, bagian. Ya, jadi sama itu fungsinya. Dan dia bagian. Contoh, takbiratul ihram. Kalau kita sholat tanpa takbiratul ihram, tidak sah itu. Ya,
Ujuk-ujuk baca Fatihah we, ya. Atau sholat tanpa Fatihah, ya, takbir tapi langsung ruku, ya, tidak sah. Takbiratul ihram, Fatihah bagian dari sholat, ya. Maka kalau termasuk bagian itu disebutnya rukun. Tapi kalau di luar itu disebutnya syarat. Tergantung, tapi di luar itu syarat, ya. Ya, misalkan nih, masuk rumah itu pakai apa? Pakai kunci. Kalau tidak dibuka kuncinya, pintunya oleh kunci, tidak akan masuk. Gitu ya. Tapi apakah kunci bagian dari rumah? Bukan. Bukan. Kalau pintu bagian dari rumah? Iya. Gitu ya. Nah, kunci mobil itu bukan bagian dari mobil. Ya. Nah, itu dia di luar mobil. Kan mobilnya ada, kuncinya bisa kita bawa kemana-mana. Gitu ya. Nah, maka seperti itulah syarat. Ya. Adapun rukun itu bagiannya. Nah, di dalam ibadah ini kita masuk sholat ya. Kemarin sudah dibahas sholat apa, hukumnya bagaimana, pensyariatannya bagaimana. Sekarang masuk kepada syarat sholat. Nah, itu yang disebut dengan syarat. Ya. Nah, syarat ini ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib itu berarti siapa yang wajib sholat. Kepada siapa sholat ini diwajibkan. Artinya ketika tidak memenuhi syarat tersebut, maka dia belum wajib sholat. Ya, nah, maka dia belum wajib sholat. Saya tidak katakan tidak. Ya, nah kenapa? Karena kalau dilihat ini syarat-syarat ini itu bisa hilang satu ketika. Maka saya katakan belum wajib sholat. Ya, sholat diwajibkan. Jadi syarat wajib itu ada 3. Pertama muslim. Yang kedua baligh, yang ketiga akil. Muslim, ya, Islam, yang kedua dewasa, baligh, yang ketiga berakal. Artinya sholat belum wajib kepada siapa? Kepada anak kecil. Ya. Sholat belum wajib kepada siapa? Kepada orang yang hilang akalnya. Ya, kepada orang gila. Orang yang punya penyakit jiwa. Sholat belum wajib kepada siapa? Kepada orang kafir. Ya, yang belum Islam. Kenapa? Karena orang kafir itu bukan ahli ibadah. Meskipun secara umum mereka itu mukallaf. Mukallaf itu apa? Mempunyai kewajiban ibadah. Ya. Tetapi mereka belum jadi ahli ibadah kalau belum Islam. Ya. Nah, maka yang pertama muslim. Karena untuk melaksanakan sholat itu harus Islam, ya. Yang kedua dewasa, ya. Yang ketiga berakal sehat. Nah, kecuali perempuan, ada pengecualian. Ya, ada yang disebutnya uzur, ya. Jadi ke perempuan itu yang tidak wajib sholat ketika haid dan nifas. Kalau saum wajib nggak ke mereka? Wajib. Cuman dilaksanakannya nanti setelah bersih, ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat gugur kewajibannya. Makanya kalau selama perempuan haid tidak sholat, selama perempuan nifas tidak sholat. Nanti kalau bersih wajib tidak dikodok. Tidak, karena gugur kewajibannya sholat itu. Beda dengan saum. Kalau saum bukan gugur kewajiban, tetapi ditunda pelaksanaannya. Tidak sah dilaksanakan ketika haid. Tidak sah, tidak boleh dilaksanakan ketika nifas. Tapi ketika nanti sudah bersih, maka dia harus diqodho. Ya, sampai saum itu kalau tidak bisa qodho, harus bayar fidyah, gitu ya. Nah, tapi kalau sholat, gugur. Kata Siti Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqodho saum, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqodho sholat. Ya, nah jadi yang haid, yang nifas itu tidak wajib. Ya, nah anak kecil belum wajib, tetapi sudah dianjurkan, sudah dilatih ya untuk sholat. Nah, dalilnya adalah hadis dari Siti Aisyah, yaitu Nabi bersabda, rufi'al qalamu. Rufi'al qalam itu apa? Diangkat kolam itu pena, ya. Maksudnya tidak dicatat amalnya. Siapa itu yang tidak dicatat amal itu? An salasatin, 3 orang. Yang pertama anin naimi hatta yastayqidho.
orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi lamun ngalindur, ya, ada orang ngigau, kemudian melakukan apa saja, itu perilakunya tidak dianggap. Kenapa? Tidur. Ya, anin naim hatta yastayqid, sampai dia bangun. Wa anis saghir, anak kecil, hatta yakbura, sampai dia dewasa. Wa anil majnun, orang gila, hatta yaqila, sampai dia berakal. Au yafiqa, atau sampai dia tersadar. Nah, di sini disebutkan yang tidur. Pertanyaannya, yang tidur wajib sholat tidak? Tidak selama tidur. Cuman kalau tidur ini mirip apa? Kalau orang tidur, selama tidur dia tidak wajib sholat. Tapi ketika bangun, dia wajib mengqadha sholat yang terlewat. Nah, maka dalam hadis sebutkan man nasiya sholatan, ya, falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terlewat sholat, maka ketika ingat, laksanakan ketika itu. Maka yang tidur juga sama. Misalkan kita tidur setelah maghrib, ya, ketiduran. Isya lewat, bangun-bangun pagi misalkan, maka sholatlah isya dan subuh ketika kita bangun, gitu ya, meskipun itu keterlaluan, ya, gitu ya. Nah, kemudian dalil lain ini menunjukkan bahwa ini di bulan kemarin semua hadis ini sudah ada, ya. Anak kecil dilatih untuk sholat. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kecil sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka alaiha karena tidak sholat. Wahum abna'u ashrin, ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan mulai umur 10 tahun anak-anak itu tempat tidurnya dipisahkan. Itu syarat wajib. Yang selanjutnya syarat sah. Ya, syarat sah. Ini yang tadi beririsan dengan rukun. Jadi bedanya rukun juga sama menjadi faktor penentu sah dan tidak. Tidak ada rukun tidak sah. Ya, tetapi rukun itu bagian dari ibadahnya, sementara kalau syarat bukan bagian. Jadi syarat sah sholat berarti bukan bagian dari sholat, tetapi sholat tidak sah kalau tidak ada itu. Ya, nah, apa saja syarat sahnya itu? Pertama, Islam. Jadi Islam ini dimasukkan ke syarat wajib dan ke syarat sah. Karena lebih tepatnya itu syarat sah sebetulnya. Tapi sudah menjadi kebiasaan para ulama fikih menyebutkan syarat wajib juga adalah Islam. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua orang itu adalah mempunyai kewajiban untuk ibadah. Ya. Semua orang itu mempunyai kewajiban untuk ibadah, tapi dia tidak sah melaksanakan ibadah selama belum Islam. Ya. Jadi, punten. Beda orang kafir dengan orang gila. Beda. Orang gila tidak sholat. Dosa tidak? Tidak dosa. Masuk neraka nggak? Masuk neraka nggak? Tidak. Ya, meninggal loh batake. Nauzubillah. Iya betul. Anak kecil meninggal sebelum dewasa, dia tidak sholat, dosa tidak? Masuk neraka tidak? Tidak. Ya, tapi maaf. Ya, ini dalam keyakinan kita ya selaku umat Islam, orang kafir. Kemudian dia mati dalam keadaan kafirnya. Tidak sholat, tidak saum, tidak zakat. Itu Islam dah. Dosa tidak? Masuk neraka tidak? Nah itu bedanya. Ya, makanya Islam itu juga syarat sah. Ya, syarat sah sholat. Ya, maka tidak sah sholat orang kafir karena amalnya batal. Ya, amal itu harus dilandasi oleh keimanan. Ya, jadi amal itu harus dilandasi oleh iman dan amal soleh. Yang kedua adalah orang yang berakal. Jadi tadi orang yang gila itu tidak wajib sholat. Kalau dia sholat, dihitung tidak? Tidak dihitung. Tidak sah. Ya, tidak sah sholatnya. Ya, karena tidak termasuk mukallaf. Itu ya. Kalau dia jelas bukan mukallaf. Yang ketiga, dewasa. Maka tidak sah sholat bagi anak kecil sampai dia dewasa. Jadi yang tadi anak kecil, umur 7 tahun, kita suruh dia sholat. Sudah dicatat amalnya belum? Belum. Dicatat amalnya bukan buat anaknya itu. Buat siapa? Buat orang tuanya. Ya,
Karena orang tuanya punya pahala mendidik anaknya. Anaknya belum dicatat itu. Ya. Tetapi ketika dia dewasa sudah terbiasa gitu ya. Kemudian selanjutnya ini yang harus diperhatikan, syarat sah sholat itu adalah suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Masalah hadas ini sudah banyak dibahas ya di buku sebelumnya ya. Jadi suci dari hadas toharoh. Apa itu? Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, sucinya oleh apa? Oleh wudhu. Kalau hadas besar, sucinya oleh apa? Oleh mandi. Ya, oleh mandi. Maka tidak sah sholat dengan membawa hadas. Ya, tidak sah sholat dengan membawa hadas. Dia sudah buang air, kemudian belum wudhu. Ya, dia sudah misalkan junub, kemudian dia sholat tanpa mandi terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia laksanakan apa? Tidak sah ini konsekuensinya apa? Apa konsekuensi tidak sah itu? Ya, dosa, tidak diterima. Ada lagi konsekuensi tidak sah itu. Harus diulang. Ya, jadi kalau misalkan nih sholat nih, termasuk meskipun lupa. Ya, kita sholat. Kemudian pas sholat itu kita lupa, belum wudhu. Padahal kita itu sudah hadas. Gitu ya. Kemudian kita sholat. Sholatnya sah tidak? Tidak sah. Maka harus apa? Harus sholat lagi. Gitu ya. Harus sholat lagi. Ya. Itu sah di dalam ibadah. Jadi sah di dalam ibadah itu konsekuensinya pertama, kalau sudah sah maka tidak harus diulang. Dan kalau sudah sah berarti bebas tanggung jawab. Beda dengan sah dalam akad. Kalau sah dalam akad maka berlaku akibat dari akad tersebut. Kalau jual beli maka sah jual belinya, pindah ke pemilikan. Ya. Pindah ke pemilikan. Apa misalkan nih, yang satu punya barang, satu punya uang. Terjadi transaksi jual beli. Kemudian yang pembeli memberikan uang, penjual memberikan barangnya. Setelah itu, maka rukunnya ada, ya. Kemudian terjadi transaksinya, barang yang diperjualbelikannya itu juga misalkan barang yang halal, maka terjadi perpindahan hak milik. Ya. Kalau akad nikah, akibatnya apa? Akibatnya halal hubungan suami istrinya. Ya, kalau tidak sah, maka harus diulang. Kalau tidak diulang, zina. Gitu. Ya. Dalam jual beli, kalau tidak sah, harus diulang. Kalau misalkan diteruskan, menjadi maling. Iya. Gitu. Ya. Kalau dalam sholat, maka kalau sah, bebas tanggung jawab dan tidak harus diulang. Tapi kalau tidak sah, dia harus diulang lagi. Makanya mundina akad nikah sok ditaruh heula ka saksi teh. Sah tuh. Sah tidak. Kenapa? Kalau tidak sah jadi zina itu. Ya. Ya, jadi tidak sembarangan itu ya. Jadi sah di dalam ibadah ini adalah berpengaruh luar biasa. Nah, jadi nanti ada kebalikan dari sah apa, Bu? Kebalikan dari apa? Batal. Ya. Jadi nanti akan ada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan. Ya. Sebab kalau batal, otomatis kalau syaratnya tidak terpenuhi batal itu. Ya. Kalau batal harus diulang. Sama dengan kita baru 1 rakaat. Nah, dan sah ini harus terus ada. Syarat sah ini harus terus ada sampai selesai. Syarat sah sholat itu bersuci. Sebelum kita takbir, suci. Tapi tidak selesai sampai akhir. Sudah tahiyat akhir pun keluar angin. Dari belakang. Ngulangnya tahiyat saja atau dari awal? Dari awal. Eta butuh sah teh. Gitunya. Kade. Ya. Jadi kita teh sholat nih. Sebelum sholat wudhu. Karena syarat sah sholat itu wudhu. Kita wudhu gitu ya. Ya, kemudian bersih dari najis ya. Kemudian kita sholat rakaat pertama, kedua, ketiga, salamat gitu ya.
Rakaat keempat gitu ya, tidak tertahan, ya knalpot bocor, gitu ya. Nah, maka sholatnya menjadi batal, gitu ya. Karena batal berarti tidak sah. Ya, karena itu harus diulang. Pertanyaannya, diulangnya di mana? Data di tos 3 rakaat yang sarakaat tidak bisa. Harus dari awal. Jadi syarat ini harus ada dari awal sampai akhir. Kalau dalam ibadah ya. Jadi syarat ini harus ada dari awal sampai akhir ya. Nah, maka demikian juga dengan syarat yang bersuci. Nah, dalilnya banyak, diantaranya Rasul bersabda dari Ibnu Umar, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Salat itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Dalam surat Al-Maidah kan, ya sudah kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kan dari wudu. Jika kalian mau sholat, maka cucilah mukanya, kemudian cucilah tangannya, usaplah kepalanya, cucilah kakinya. Kan di awalnya apa? Iza itu secara bahasa artinya menunjukkan arti syarat. Ya, berarti syarat sholat itu harus mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, wudu teh ya. Ya. Naon dalil hadas besar? Wa in kuntum junuban fattoharu. Kalau kalian junub maka bersucilah ya. Kalau hadas besar oleh wudu, kalau hadas kecil wudu, hadas besar tayamum, tidak ada air, hadas kecil wudu maaf, hadas besar mandi, kalau tidak ada air maka tayamum. Nah, kemudian selanjutnya syarat sah sholat itu adalah masuk waktu sholat. Ya, masuk waktu sholat. Firman Allah, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktunya. Dalam hadis sebutkan waktu sholat zuhur itu ketika matahari tergelincir ke arah barat. Jadi ketika matahari pas itu nggak boleh sholat itu. Tergelincir sedikit ke arah barat, ya itu masuk sholat zuhur. Sampai kapan? Sampai ketika bayangan-bayangan manusia itu atau bayangan apapun itu sama tingginya. Kita tinggi 170, bayangan kita ukur 170. Berarti itu habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Ya, habis waktu zuhur, masuk waktu asar itu. Ya. Sampai waktu asar kapan? Waktu asar itu sebetulnya bukan sampai terbenam matahari. Sampai sebelum terbenam matahari itu ada sinar itu ya, cahaya kuning itu ya. Nah, sampai itu waktu asar. Ya. Ketika terbenam matahari itu masuk waktu maghrib. Waktu maghrib sampai kapan? Terbenam matahari suka ada, masih ada itu ya. Masih ada merah-merah itu. Disebutnya itu syafaq. Ya, masih ada syafaq. Nah, sampai syafaqnya itu hilang. Gitu ya. Nah, sekarang itu dihitung kan. Maka kurang lebih 1 jam, kurang lebih. Sejak maghrib itu selesai waktu maghrib. Nyambung ke isya. Ya, waktu isya kapan? Setelah syafaqnya hilang. Sampai kapan? Sampai muntasaful lail. Nisful lail al-awwal. Setengah malam. Jadi kadek, waktu sholat isya itu bukan sampai subuh. Ya, waktu sholat isya itu bukan sampai subuh, tapi sampai pertengahan malam. Ya, maka jangan lewat tengah malam itu. Ya, jadi jam 3 baru sholat, gitu ya. Jam 4 baru sholat, nggak boleh itu. Kalau tanpa uzur, ya. Kalau tanpa uzur tidak boleh. Jadi sampai muntasafil lail. Waktu sholat subuh kapan? Ketika terbit fajar. Jadi fajar itu ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shodiq, ya, atau fajar sani. Ya, fajar itu belum matahari kan? Ya, jadi ketika terbit fajar sampai kapan? Sampai terbit matahari. Ya, ketika terbit matahari maka selesai waktu sholat subuh, gitu ya. Nah, itulah waktu-waktu sholat
yang 5 waktu itu, maka tidak sah ya melaksanakan sholat di luar waktunya. Ya, bagi yang tidak apa, yang tidak ada alasan, ya tidak sah sholat. Misalkan nih, nanti zuhur mau ada acara, ya biar tenang, sholat dulu sekarang. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, tidak sah. Sebagaimana tidak boleh sholat lewat waktunya. Ya, kalau tidak ada uzur. Kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya itu misalkan safar. Safar ini kan boleh diakhirkan, boleh diawalkan. Berarti kan dia sebelum waktunya, setelah waktunya. Kalau jamak takhir berarti ada salah satu sholat yang dilaksanakan setelah waktunya. Kalau jamak takdim berarti ada salah satu sholat yang dilaksanakan sebelum waktunya, gitu ya. Itu uzur kan. Uzur itu apa? Termasuk yang boleh menjamak itu yang sakit. Ya, yang sakit itu boleh menjamak, gitu ya. Kemudian uzur itu apa? Uzur itu misalkan tadi ketiduran, lupa. Lupa itu bukan sengaja ya, Kadek. Ya, bisi aya anu lupa tapi lupa nang ngahaja. Gitu ya. Nah, itu tidak boleh, gitu ya. Tetapi selama tidak ada uzur sengaja, maka sholatnya itu tidak sah, ya. Kemudian ada catatan lagi dalam waktu sholat itu, nih, tentang sholat isya. Sholat itu pada dasarnya, ya, boleh dilaksanakan di waktunya, ya, sah dilaksanakan di waktunya. Tapi afdolnya itu adalah di awal waktu, tidak diakhirkan. Kecuali isya. Ya, isya itu ya, itu dianjurkan oleh Nabi diakhirkan. Ya, sholat isya itu kapan? Sebelum tidur. Jadi Nabi itu tidak makan dan tidak ngobrol setelah sholat isya. Dan tidak tidur sebelumnya. Kade. Ya, jadi tidak tidur sebelum sholat isya. Ya, misalkan nih sudah isya nih ngantuk, tidur aja dulu. Kelepasan ke, gitu ya. Jadi Nabi itu tidak tidur sebelum sholat isya. Dan setelah sholat isya itu tidak ngobrol. Tidak ngobrol, langsung tidur, gitu ya. Nah, maka sholat isya itu disunnahkan diakhirkan. Tetapi kalau andai kata itu akan membuat kita menjadi lalai dan lain sebagainya, maka lebih baik diawalkan. Apalagi kalau diawalkannya itu berjamaah di masjid, ini bagi bapak-bapak, gitu ya. Ya, berjamaah di masjid itu kan lebih afdol. Ya, makanya sholat paling berat sholat bagi orang munafik itu ada 2. Sholat paling berat bagi orang munafik itu ada 2. Sholat isya dan sholat subuh. Ya, sholat isya dan sholat subuh. Itu memang dua-duanya nanggung. Sholat isya nanggung, bapak-bapak nonton Persib, ibu-ibu nonton sinetron. Gitu ya. Sholat subuh nanggung, apa? Nanggung lagi nikmat-nikmatnya tidur. Gitu ya. Nah, maka itulah ya yang diutamakan, yang penting berkaitan dengan syarat, berarti sholat itu harus pada waktunya. Ya, waktu-waktu tadi sudah sampaikan. Nanti kalau di buku itu waktu itu saya masukkan tuh. Hadisnya ini masukkan. Bahkan sebelum ini, gitu ya. Nanti mungkin kalau perlu ada pertanyaan atau perlu dibahas, kita bahas kilas, gitu ya. Nah, yang jelas masuk waktu itu adalah syarat sahnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Dalam hadis ini, hadisnya panjang, riwayat Ahmad ini ketika Jibril mengimami, gitu ya, ketika malaikat Jibril itu mengimami Nabi dan para Nabi. Ya, nah kemudian jadi pernah Nabi itu berimam kepada Jibril, kalau misalnya ketika Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa. Nah itu Jibril mengatakan di antara 2 waktu sholat itu ada jarak, ya. Nah semuanya kalau zuhur ke asar nyambung, ya. Tapi kalau misalkan subuh, isya ke subuh tidak nyambung, subuh ke zuhur kan tidak nyambung. Ya, nah di antara 2 waktu sholat itu ada waktu jeda, itu tidak boleh sholat di sana. Maksudnya apa? Sholat yang wajibnya. Ya, sholat yang wajibnya. Nanti ada waktu-waktu dilarang sholat. Misalkan waktu dilarang sholat itu pas matahari terbit, itu dilarang. Ya, nah itu dilarang sholat. Pas matahari persis itu tidak boleh sholat.
ya. Tidak boleh sholat di sana. Sholat apa? Sholat sunat maksudnya, bukan sholat wajib. Sholat wajib mah sudah jelas waktunya. Selanjutnya yang disyaratkan untuk sah sholat itu adalah menutup aurat. Ya, jadi tidak boleh sholat dengan aurat terbuka. Ya, baik sengaja, baik tidak sengaja. Gitu ya. Jadi tidak sengaja tersingkap auratnya, batal, ulangi. Nah, makanya harus hati-hati ya. Ketika sholat itu, kalau di luar sholat mungkin tidak jadi batal apa-apa. Tapi ketika sholat, aurat itu jangan sampai tersingkap ya. Nah, dalilnya banyak ya. Misalkan dalil umumnya, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi bukan hanya menutup aurat saja, ya. Bahkan ketika sholat itu memakai pakaian yang layak, ya. Ari kaundangan neangan pang alusna, rek mayun ka papada jalma, ari bade mayun ka Allah, mu kena ge tos cimutingan, gitunya. Nah, gitu ya, tos hararideng gitu ya. Nah, jadi itu harus khudzu zinatakum. Kemudian di sini dalam hadis Abu Daud, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Ya, Allah tidak akan menerima sholat yang haid. Maksudnya apa? Bukan sholat anu nuju haid, sanes kan nuju haid betul sholat. Maksudnya wanita yang dewasa. Kan ciri dewasa itu apa? Sudah haid, gitu ya. Allah tidak menerima sholat yang sudah haid, maksudnya sudah dewasa. Illa bi khimarin, kecuali memakai penutup kepala. Khimar itu kerudung, ya, yang menutup kepala, gitu ya. Nah, kemudian untuk laki-laki ini dalam konteks ketika itu, ya. Nabi bersabda, "Idza shallaita fi thawbin wahid," kalau engkau salat memakai bajunya itu dari satu helai kain, ya. Fa in kana wasi'an faltahib bihi. Kalaulah kainnya itu panjang, lebar, wasi, luas, maka selimutkan. Faltahib itu jadi dibelitkeun caawak-awak gitu. Ya. Tetapi wa in kana dhayyiqan, kalau kainnya itu ternyata pendek, heureut cara kata orang Sunda mah ya, maka fattazir bihi. Fattazir itu apa? Sarungkan. Ya. Jadi kan sarungkan itu apa? Tidak pusar. Kenapa? Karena aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ada yang mengambilkan antara pusar sampai lutut gitu. Sedangkan aurat perempuan itu apa? Aurat perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, jadi ketika sholat wajah harus terbuka. Ya, telapak tangan juga tidak boleh ditutup. Ya, maka kalau sholat jangan pakai sarung tangan. Ya, tapi ini harus tertutup sampai sini. Wajah juga harus terbuka gitu ya. Dan sebetulnya itu adalah standar pakaian perempuan. Ya. Nah, cuman kan kalau dalam aktivitas sehari-hari ya bisa jadi kan kita sudah berusaha tapi bisa jadi terlihat tersingkap bagian-bagian yang tidak terlalu berbahaya lah gitu istilahnya. Maka ketika sholat itu harus diperhatikan. Makanya sholat itu tidak wajib pakai mukena sebetulnya. Ya, tetapi mukena itu adalah untuk menjaga agar ketika sholat aurat itu tidak tersingkap. Bagaimana kalau kita di perjalanan, badai sholat ke masjid, ayam mau kena. Kalau sudah tertutup auratnya, sholat saja. Gitu ya, kalau sudah tertutup auratnya, gitu ya. Nah, itu tentang menutup aurat ya. Jadi lebih utama dan afdol jika meletakkan pakaian pada pundaknya. Ini untuk laki-laki ya. Jadi untuk laki-laki pakaiannya tidak boleh terbuka bagian atasnya. Ya, ini dalam konteks ketika itu zaman Nabi. Kalau sekarang, ya sudah sekarang mah pakaian yang bagus, gitu ya, untuk melaksanakan sholat. Kemudian syarat yang ketujuh, nah ini sebetulnya suci juga. Kalau yang tadi nomor 2 itu suci dari hadas, kalau ini suci dari najis, ya, bersih dari najis. Mana yang harus bersih dari najis itu? Semua yang menempel pada tubuh kita tidak boleh ada najis, ya. Pakaian yang menempel di kita itu tidak boleh ada yang terkena najis, gitu ya. Dan apalagi yang tidak boleh ada najisnya itu tempat yang kita pakai, ya, lantai yang kita pakai, gitu ya. Kalau kita sholat misalkan di alam terbuka di atas tanah, pastikan di atas tanah tersebut tidak ada najis, ya.
Kalau kita sholat di atas kendaraan, pastikan di tempat kita duduk itu tidak ada najisnya. Gitu ya. Jadi sholat itu harus bersih dari najis ya. Wathiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Tanazzahu 'anil bauli, berbersihlah kalian dari, bersucilah dari kencing. Fa inna 'amata 'adzabal qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu akibat tidak bersih ya dari kencing. Kemudian pernah Nabi ditanya oleh Asma tentang darah haid. Ya, maka kata Nabi, tahuttuhu, hendaklah kamu mengeriknya. Jadi kalau darah haid kena ke baju, hendaklah kamu mengeriknya. Summa takrisuhu, kemudian gosok bilma, pakai air. Ya, belum ada rinso ketika itu. Ya, summa tandahuhu, kemudian siramlah. Ya, kamu menyiramnya. Ya, kalau menyiram dengan air. Jadi sudah digosok teh kucai, kemudian disiram lagi oleh cai, gitu oleh air. Cek bahasa Sunda mah dikelabkeun. Gitu ya. Nah, komo ayeuna mah dikelabkeun terus dimoltoan, gitu ya. Nah, summa taqriduhu summa tantahuhu summa tusalli fihi. Setelah itu baru kamu boleh sholat. Artinya apa? Tidak boleh darah haid itu najis. Gitu ya. Kalau menempel di pakaian, maka bersihkan sampai hilang najisnya. Ya, sampai hilang najisnya. Satu ketika ada orang Arab Baduy datang ke masjid. Ada orang Arab Baduy itu tak apa lihat masjid gitu ya. Kemudian dia apa? Kencing di masjid tersebut. Ya. Kalau kencing di masjid sekarang lantai sampai kan tinggal dicuci lantainya. Zaman Nabi kan lantainya tanah. Maka Nabi memerintahkan siram dengan air yang banyak. Ya, agar apa? Agar dia meresap dan nanti kencingnya itu kalah oleh air. Nah, ini poinnya adalah agar tempat yang digunakan juga itu bersih. Kemudian selanjutnya menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat juga ini syarat sah salat. Tidak boleh salat menghadap kemana saja. Ya, selama kita mampu, selama kita tahu arah kiblatnya kemana, dan selama kita bisa mencari tahu. Ya ada pas datang ke satu tempat kita tidak tahu kiblatnya kemana, teu apal mana kaler, mana kidul, mana kulon, mana wetan, gitu ya. Maka ketika itu kita harus cari tahu dulu kemana kiblatnya itu. Kalau tidak tahu, baru di sana kita boleh menghadap ke mana saja. Apa dalilnya? Dalilnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Ini kan ayat perintah Nabi berubah arah kiblat. Jadi sejak diwajibkan sholat itu ada kiblatnya. Ya. Pertama wajib sholat itu menghadap mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih 18 bulan, hampir 2 tahun. Ya, Nabi menghadap ke Baitul Maqdis sebelum akhirnya Nabi diperintahkan untuk menghadap ke Baitullah. Jadi kalau dari Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis itu ke arah sebaliknya, ya, ke arah utara. Ya, ke arah utara. Tapi kalau menghadap ke Mekah ke arah selatan. Nah, sampai Nabi ketika itu sedang sholat asar di Masjid Bani Salamah, gitu ya. Kemudian Nabi itu senantiasa meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada kiblat yang Nabi harapkan. Kenapa? Karena menghadap ke Baitul Maqdis itu menjadi celaan orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya turunlah perintah untuk menghadap ke Baitullah, ke Masjidil Haram ketika Nabi sedang sholat. Maka Nabi sholat menghadap kedua kiblat, ya, ke Baitul Maqdis, baru 2 rakaat, ya, disuruh balik kanan ke Masjidil Haram. Maka di tempat tersebut ada masjid sekarang namanya Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat, ya, yang sudah umroh pasti ya lewat ke sana, ya. Nah, kemudian juga dalilnya apa? Idza qumta ila sholati, ini hadisnya ya. Fa asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblah. Kalau kamu mau sholat, wudu dulu sempurnakan. Nah, ini syarat wudu ya. Kemudian setelah itu menghadap kiblat. Kemudian takbirlah. Nah, berarti tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat bagi yang tahu kiblatnya dan bagi yang bisa cari tahu kiblatnya kemana. Kalau tidak tahu kiblat, maka dalilnya apa? Dalilnya ya
fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja engkau menghadap, maka kesanalah engkau menghadap kepada Allah. Kemudian kapan lagi yang boleh kita tidak menghadap kiblat? Ketika tidak bisa. Seperti apa? Ketika sholat di pesawat, sholat di kereta, sholat di mobil kan bolak-belok. Kan tidak mungkin kita menghadap kiblat belok-belok gitu kan? Tidak mungkin. Ya, kalau bisa takbirnya saja menghadap kiblat bisa dan tahu arah kiblatnya. Tapi kalau tidak bisa, maka di sini fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Nah, maka kalau misalkan naik pesawat, kalau pesawatnya Ibu Saudi itu di belakang, paling belakang di ekor itu ada musola. Dan itu ada kiblatnya, ya. Tapi kan musola itu paling masuk berapa orang? 3 orang, 4 orang udah penuh, gitu ya. Apalagi kalau kita bagian kursinya di depan, gitu ya. Nah, maka jalannya jauh dan segala macam gitu ya, apalagi kalau jamaah umroh masuk ke ruang ekonomi sudah pada bangun, waduh pas sedek-sedek Bu, nu antri di WC mah, nu iya mah gitulah, maka sholatlah di kursi gitu ya. Nah, itu menghadap kiblatnya bagaimana? Sesuai dengan arah pesawat saja ya. Tetapi selama kita tahu ke arah kiblatnya kemana dan kita bisa menghadap ke kiblat tersebut, kalau tidak tahu kita bisa mencari tahu dulu arah kiblatnya, maka kalau dengan sengaja kita sholat tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Masuk ke hotel, di hotel ada panah arah kiblatnya ke sana, ngahajakeun arah kiblat kali itu, teu sah. Gitu ya. Maka harus bagaimana? Harus diulangi. Bagaimana kalau kita menghadap sholat, menghadap bukan ke arah kiblat karena tidak tahu? Ya, setelah selesai sholat, ada yang ngasih tahu tuh kiblatnya kayak itu, sah tidak? Sah itu, sah, karena tidak tahu dan tidak sengaja. Ya, yang tidak sah harus diulang itu kalau sudah kita tahu arah kiblatnya itu ke arah sana, kita sengaja ke arah yang berbeda. Dan yang terakhir, syarat sah sholat itu adalah niat. Ya. Dan ini syarat semua ibadah. Ya, jadi syarat sah semua ibadah itu harus disertai dengan niat. Saum harus disertai dengan niat, ya. Kemudian zakat harus dengan niat, haji harus dengan niat, gitu ya. Nah, maka innamal a'malu binniyat. Niat itu apa? Niat itu adalah tekad di dalam hati yang dibarengi dengan amal perbuatan. Niat saja tidak dilaksanakan, tidak jadi pahala, tidak jadi ibadah. Ya, ibadah saja atau amal saja tanpa niat, tanpa sengaja, kebetulan tidak berpengaruh. Gitu ya. Kita masuk masjid mau ngiuhan, teu niat sholat, didorong ku batur teh jocit cek we dieu gitunya, teu niat di awal lagi, teu sah eta. Ya. Nah, jadi beda niat dengan mengucapkan niat. Ya. Nah, mengucapkan niat bagaimana? Memang ada sebagian mazhab di antara mazhab Syafi'i yang menganjurkan mengucapkan niat. Tetapi mereka tidak mensyaratkan itu. Tidak mensyaratkan niat itu harus diucapkan. Jadi menurut mazhab Syafi'i pun kalau kita tidak mengucapkan niat, sah sholatnya. Gitu ya. Dan menurut mazhab yang lain di antaranya Hambali, tidak mesti diucapkan niat tersebut. Kenapa? Karena ini ibadah dan tidak ada prakteknya dari Nabi. Nabi mengucapkan niatnya. Yang diucapkan niat itu di mana? Yang diucapkan niatnya kapan? Haji. Haji, umroh, niatnya diucapkan. Salat, niatnya tidak diucapkan. Semua juga pakai niat. Damal ayat tuh pakai niat batu. Gitu ya. Nah, tetapi niatnya tidak. Jadi jangan merasa begini. Jangan merasa tidak afdol atau tidak berniat kalau niatnya belum diucapkan. Tidak, niat itu tempatnya di dalam hati. Itu berdasarkan kesepakatan ulama. Termasuk yang mengatakan sunnah atau lebih utama diucapkan. Mereka pun sama, niat itu dalam hati. Ya, bukan ucapannya, karena antara niat dengan mengucapkan niat itu beda masalah. Ya. Beda masalah gitu. Nah, apakah niat itu harus diucapkan atau tidak? Kalau ada contohnya dari Nabi diucapkan, ucapkan seperti dalam haji. Kalau tidak ada contohnya diucapkan, tidak mesti diucapkan dalam ibadah apapun. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian syarat-syarat sahnya sholat dan sebelumnya syarat wajib sholat. Pas jam 11 ya, insya Allah mudah-mudahan nanti sebelum, insya Allah Bu Ina, saya mohon maaf sekali, saya janjinya hari ini sudah ada PDF-nya,
tapi piraku ya di bulan depan belum ada derimanya. Tadi ini sebetulnya sudah banyak saya ngetiknya. Cuman kalau buat jadi buku kayaknya belum ini ya. Jadi saya itu sudah nyusun yang Arabnya saja, dalil-dalilnya saja, tapi kan harus ada Indonesianya tuh. Ya, kalau Arabnya saja mah sudah saya print gitu. Cuman kasihan ibu-ibu nanti kalau baca lagi di rumah gitu ya. Nah, makanya saya Indonesiakan itu sudah dari kemarin wajib, waktu, syarat, rukun, kemudian nanti wajib, sunnah, dan sampai yang membatalkan sholat gitu ya. Nah itu sampai itu nanti termasuk misalkan ketika lupa lain sebagainya, itu saya ingin full dulu sehingga menjadi pegangan. Ya, Bapak ya sholat aja. Ya, Bapak sholat aja. Nanti sahur beda lagi gitu ya. Nah, itu saja mungkin Ibu-ibu sekalian. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua, jadi bekal yang benarnya dari Allah. Kalau ada khilaf, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan insya Allah kalau ada yang salah saya jelaskan, insya Allah saya tidak akan ragu-ragu nanti untuk mengkoreksinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.